Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Video kali ini kita akan membahas anime berjudul Musisi, yang dimana menceritakan seorang tabib bernama Ginko yang menelusuri dunia untuk mengedukasi orang-orang bahwa ada sebuah parasit unik yang menyebabkan fenomena aneh seperti halusinasi, penampakan makhluk goib, bahkan bisa membuat penderitanya seakan memiliki mukjizat sehingga dianggap oleh orang awam itu adalah berkah. Contoh dasarnya ada seperti orang yang bisa menurunkan hujan, ada juga yang semasa hidupnya hanya untuk mencari ujung pelangi, dan juga lain-lainnya. Nah, video kali ini merupakan season keduanya dari anime Musisi yang pernah saya rangkum sebelumnya. Jika kalian belum menonton, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Tapi season di anime ini tidak terlalu ngaruh karena dia ceritanya tidak step by step, yang tetapi menyelesaikan masalah setiap kampung yang dia kunjungi, dan tentunya dengan berbagai macam-macam fenomena yang Ginko hadapi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu guys. Kalau udah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sebuah desa ada pembuat sake yang bisa dibilang sangat telaten dalam membuat sake tersebut. Nah, saking enaknya sakenya tuh sampai musi pun ikut suka dengan sake mereka. Hal itu baru mereka ketahui setelah sadar bahwa setiap dia membawa sake tersebut melewati hutan, ia seakan ingin kesandung makhluk goib. Dan setelah sampai di rumah, isi sake tersebut selalu berkurang seakan tertumpah. Nah, semenjak dia tuh sakit parah, anaknya pun meneruskan pekerjaan ayahnya itu dengan resep yang sama, namun anehnya sake emas itu tidak tercipta. Hingga di suatu momen dia mencoba ragi yang diambil langsung dari alam dan ternyata berhasil. Sake emas itu telah berhasil dibuat. Kemudian setelah menjual sake tersebut, saat menuju pulang dia mencoba meminum sake tersebut. Tiba-tiba saja dia tersesat dan mengalami halusinasi seperti yang ayahnya alami dulu. Musuh berbentuk jenggot itu menggiringnya ke sebuah tempat ritual yang ternyata perkumpulannya para musisi. Hasil dari penjelasannya Ginko, dia pun tahu bahwa sake buatannya itu dan ayahnya itu mirip dengan sake emas yang biasa digunakan para musisi untuk memikat atau memancing para musi. Ginko menjelaskan bahan ragi dalam pembuatan sake yang ia ceritakan itu mungkin dia tidak sengaja mengambil bahan ragi yang berasal dari musi penghisap nektar. Untuk menghindari korban lainnya, Ginko melarangnya untuk menjual ke orang-orang awam agar tidak merasakan halusinasi, terkecuali kepada para musisi, ucapnya. Hari-hari berlalu, Ginko juga bertemu dengan gadis yang mengalami hilang pendengaran setelah mendengarkan suara buung di dalam cangkang kerang laut. Walau agak tidak masuk akal buung bisa berada di sana, tapi itulah musi. Berbekal ilmunya dia memberitahu bahwa itu akan sembuh sendiri jika diajak berbicara setiap hari. Suhu dingin terasa sampai ke tulang diiringi salju yang semakin tebal, membuat Ginko singgah menginap di sebuah rumah warga. Seorang gadis bernama Tai bercerita bahwa ada satu anak bernama Toki yang tidak lama ini telah kehilangan adiknya. Setelah malam harinya, salju turun lagi namun tanpa diiringi angin. Dengan perasaan yang masih gelisah, Toki berharap bahwa adiknya itu sudah pulang dan berada di balik pintu. Namun seketika dia merasakan seakan ada salju masuk yang menembus ke dalam tubuhnya. Nah, sejak saat itulah dia tidak bisa merasakan lagi yang namanya dingin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu diguguri oleh salju. Bahkan rumahnya pun hampir tertimbun oleh salju tersebut. Mendengar kejadian itu, Ginko langsung minta antar ke rumah anak itu. Toki hidup bertiga bersama dengan orang tuanya. Terlihat di rumahnya itu tidak ada penghangat, bukan karena mereka tidak punya kayu bakar, melainkan Toki akan merasakan kulitnya seperti terbakar saat tubuhnya dihangatkan. Ginko menjelaskan sebenarnya indranya itu dibohongi oleh musi yang seolah terbakar jika tubuhnya dihangatkan. Itu ulahnya musi bernama Tokoyuki Musi. Musi itu bisa hinggap dan menyerap suhu tubuh makhluk yang dihinggapinya. Memang benar si Toki tidak merasakan dingin, namun tidak dengan tubuhnya. Tubuhnya itu merasakan dingin yang bersangatan.
Pada besok siangnya, Toki saat menjala ikan di danau es, dia tercebur. Disitulah dia merasakan genjutsu, seolah dirinya tuh tertidur di bawah danau es itu. Orang-orang pada mencarinya sampai waktu maghrib. Nah, saat tengah malam dia balik sendiri ke rumahnya. Orang tuanya itu menghangatkan tubuhnya, tapi dia malah melarikan diri. Untungnya si Tae menemukan Toki yang malam itu hendak ingin bercebur lagi ke dalam danau tersebut. Karena dia berpikiran untuk mencari adiknya, ia mempercayai bahwa adiknya itu juga tertidur di sana namun tidak berhasil bangun seperti dirinya. Nah, Tae itu menyadarkan si Toki. Sebenarnya Toki lagi ngelamun atau gimana. Bukannya adiknya itu meninggal, bukan karena hilang. Yang tampaknya Musi itu sudah menyelewengkan pikiran Toki juga. Kemudian tidak disangka pijakan yang Tae pijaki retak yang membuatnya tenggelam. Toki menyelamatkannya dan segera membawanya pulang ke rumah. Nah, pada momen itulah indro Toki itu seperti flashback dikarenakan suhu hangat tubuh Tae yang tersisa dirasakan oleh Toki saat menggendongnya, dan ia membuat indranya perlahan pulih. Dari kejadian itulah mereka berdua kena radang dingin, namun yang paling parah adalah Toki yang dimana beberapa jari kakinya dan tangannya telah mati. Tapi setidaknya kini ia sudah sembuh dari musi itu dan rumahnya sudah tidak dituruni salju lagi. Musim semi pun tiba. Di suatu malam di sebuah hutan kering, Ginko mencium bau menyengat seperti anggur merah. Dari kejauhan sana ada yang menatap Ginko seolah Ginko adalah mangsa buruannya. Si Ginko merasakan tubuh yang membatu, tidak bisa bergerak dan napas jarang. Namun setelah mengetahui targetnya adalah manusia, orang itu pun meninggalkan Ginko begitu saja. Setengah ketakutan Ginko bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kemudian pada pagi harinya Ginko mencari makan daging-dagingan. Ia lihat ada satu anak kecil bernama Usuke yang mana jualannya itu tidak laku karena hewan buruannya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ginko meminta adakah yang masih fresh. Usuke membawa Ginko ke rumahnya untuk diambilkan hewan buruan kakaknya tadi pagi. Namun ternyata itu juga masih bau. Di dalamnya itu memiliki bau yang sama dengan yang ia temui tadi malam, yang ternyata Tatsu inilah orangnya. Dia memiliki kemampuan bisa menjinakkan hewan saat berburu karena dia terjangkit tanda yang bernama Fuki. Karena tanda itulah ia memiliki kepercayaan diri yang kuat saat berada di dalam hutan, bahkan tanpa penerang lampu sekalipun. Seakan dia adalah penguasa gunung itu. Ia sangat menikmati berkah yang ia miliki itu. Fuki sendiri adalah bentuk busuk dari Koki yang menjadi dasar seluruh kehidupan di dunia ini. Dalam tanda kutip, dia adalah Fuki gagal menjadi musi. Dia menyerupai lumpur berwarna merah dan baunya itu mirip sekali dengan anggur merah, padahal dia adalah racun. Sifat Fuki sendiri adalah makhluk yang busuk. Dari memakannya itulah almarhum ayahnya mereka bisa dapat kemampuan itu dan diturunkan kepada mereka berdua dengan segala konsekuensi yang ada. Pantas saja Usuke sering merasakan sakit karena imun tubuhnya tidak tahan dengan racun tersebut. Ginko mengetahui cara menyembuhkannya, yaitu dengan meminum koki. Namun saat ini persediaan Ginko sedang habis, jadi dia akan balik dulu untuk mengambilnya lagi. Setelah malam harinya Ginko datang kembali. Minuman diberikan kepada Usuke, namun Tatsu enggan untuk meminumnya karena ia merasa tidak merasakan sakit seperti Usuke. Padahal itu hanya alibinya saja, karena jika ia meminum koki tersebut, maka kemampuan istimewanya itu akan menghilang. Ginko memberinya penerangan bahwa tidak kapokah dia dengan apa yang dialami ayahnya itu. Ayahnya itu meninggal diakibatkan jiwanya diambil dari inang Fuki. Dia tidak mendengarkan Ginko, malahan dia mengancam Ginko jika memaksanya untuk meminum koki itu. Dia pun lalu melanjutkan perburuannya pada malam hari. Ginko tahu betul ini pasti efek dari tanda kutukan itu yang membuat Tatsu bersikap seperti ini, sehingga dia bersama Usuke tetap mencari keberadaannya kakak itu. Hingga sampai tengah malam mereka mendengar suara tembakan senapan api yang ternyata adalah pemburu lokal sini. Setelah dihampiri mereka merasa menembak seekor beruang dan terjatuh ke dalam jurang, ucapnya.
Ginko dan Usuke langsung mengejarnya, yang sudah tahu itu pasti adalah kakaknya Usuke. Tembakan itu tepat mengenai lengannya Tatsu yang membuat ia tidak bisa menggunakan berkahnya itu, dan makhluk apapun bisa saja menyerangnya sekarang. Di momen yang sekarat itu, Tatsu baru merasakan bahwa kegelapan ternyata semenakutkan ini dan malam terasa sangat panjang. Untunglah Ginko dan Usuke datang, namun para gagak-gagak itu sudah bersiap untuk menyerang Tatsu. Dari kejadian itu, Tatsu pun sadar dan kini memilih untuk menjadi pemburu ori. Begitulah musim menipu dan mengelabui para manusia. Hal lain dirasakan oleh seorang gadis yang sedang ditinggal cintanya. Ia sering bercermin ke danau. Tanpa dia ketahui, dari danau tersebut ada musim peniru yang pada akhirnya nanti akan mengambil alih tubuhnya. Ginko yang menyadari itu memberitahunya, wanita itu sempat pasrah seakan tidak merasa berarti lagi hidupnya. Tetapi dia ingin fight melawan kegalauannya ini. Ginko mengatakan, poleslah cermin miliknya itu yang sudah kusam itu. Kelemahan musi itu mudah saja. Cukup arahkan cermin ke arah penyerupa itu, maka dia akan lenyap dengan sendirinya. Tapi tiba-tiba saja musi penyerupa itu lenyap, yang ternyata dikarenakan dia melihat pantulan dari bola mata gadis itu sendiri. Jauh dari seberang gunung di sana terdapat rumah yang penghuninya itu dipercayai bisa menyembuhkan segala penyakit dengan obat racikannya. Selain itu, orang itu juga mempunyai pohon sakura di dekat rumahnya yang diperkirakan berumur 6-700 tahun, yang sudah dirawat dari generasi ke generasi hingga yang keempat. Pada hari itu, Ginko bertemu dengan calon pasien orang itu yang sedang OTW ke rumahnya meminta obat untuk ibunya. Karena dia berasal dari tempat yang jauh, sehingga orang itu dipersilakan menginap sembari obat itu sedang diramu. Pada suatu ketika, Ginko sedang melihat pohon tua itu. Secara tidak sadar, dia melihat cewek yang sangat cantik yang berada di samping yang lagi nyender di pohon tersebut. Habib itu datang, yang ternyata cewek ini keluarganya yang tidak bisa mendengar dan melihat. Dia adalah Saho. Ginko pun bertanya apakah itu karena cewek ini memakan benda pink mirip busa ini. Habib menjawab tidak, dia memang sudah seperti ini dari dulu. Ginko menjelaskan busa itu adalah musi bernama Kodama. Dia sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Di sini Ginko sudah mencurigai bahwa obat yang dimaksud orang-orang itu adalah Kodama ini. Tabib berkata, tenang saja, kakek buyutnya sudah lama meneliti dan menggunakannya sehingga sudah menemukan dosis yang aman. Namun Ginko menegaskan busa itu bukanlah getah dari tumbuhan itu. Dia hidup dan efek busa itu hanyalah melumpuhkan indera saja, bukan menyembuhkannya. Pada malam harinya, benar tabib palsu itu ingin mengambil busa itu, namun Ginko sudah mengawasinya. Ginko mengingatkan jiwa penyakit wanita itu memang karena Kodama. Dia tahu cara menyembuhkannya. Tabib pun bercerita 80 tahun yang lalu kakeknya tuh menemukan Saho yang masih bayi di pohon itu, yang sepertinya ia tidak sengaja memakan busa tersebut. Keluarga Mansaku inilah yang merawat Saho sampai 30 tahun kemudian meninggal, lalu diwariskan hingga sampai sekarang. Karena dia tidak bisa memakan makanan lain selain busa itu, sehingga pertumbuhannya menjadi lama. Untuk meneliti lebih lanjut demi kesembuhan Saho, Ginko dipersilakan untuk meneliti catatan-catatan generasi terdahulu. Di waktu yang sama, Sahoto sudah sakit parah. Tabib berencana ingin menjadikan pasiennya tadi siang sebagai wadah baru, yaitu menukar kepalanya selayaknya cangkok pohon. Ternyata beginilah tradisi keluarga mereka agar Saho tetap hidup sampai sekarang. Mengapa mereka melakukannya sejauh ini? Itu dikarenakan watak mereka yang sangat senang dengan tanaman. Dan mereka sebenarnya tahu bahwa Saho adalah wujud asli dari tanaman yang sangat cantik itu. Namun sekarang sudah tidak bisa mekar lagi, entah alasan yang pasti. Yang berarti Saho itu adalah roh dari pohon tersebut. Belum sempat melakukan tumbalnya itu, Ginko pun melarainya dan menyelamatkan anak itu.
lalu rumah itu pun terbakar. Akibat terbakarnya rumah itu, abu-abunya meniup ke arah pohon itu yang juga ikut terbakar. Sehingga di sini Saho tiba-tiba lenyap dan sudah tenang di udara. Desa yang sebagian besar warganya bertani sudah sangat mengeluh efek musim kemarau yang sangat panjang. Wanita pengembara bernama Teru meramal bahwa akan ada hujan sekitar 2 hari lagi. Hujan itu pun beneran kabul dengan istilah hujan tanpa awan. Wanita itu pun dengan senyuman di wajahnya pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian di tempat lain dia berpas-pasan dengan Ginko yang sedang menuju sebuah desa. Wanita itu sangat ramah sembari mengatakan jika Ginko merasa haus menetaplah, beberapa hari lagi maka hujan akan turun. Ginko ingin belajar bagaimana cara menurunkan hujan tersebut. Di sisi lain Ginko tuh mencium bau hujan dari wanita itu. Diketahui ternyata dulunya waktu kecil wanita ini tuh bersama adiknya pernah mengejar sesuatu yang mirip air yang ternyata itu adalah Fata Morgana. Tapi anehnya, Fata Morgana biasanya itu menghilang ketika dikejar. Nah, pada kasus ini Fata Morgana tuh tidak menghilang sampai di mana ia menyentuhnya. Dari kejadian itu, hujan tuh selalu mengikuti Teru dimanapun dia berada. Awalnya dia tidak menyadari hal itu, sampai akhirnya adik dan keluarganya meninggal akibat desanya itu terjangkit virus dari hujan yang tidak kunjung reda. Semenjak itulah dia didakwa atas kematian banyak orang karena pembawa sial katanya. Dimulai kejadian itulah dia menjadi pengembara dengan berpindah-pindah tempat. Dia tidak bisa menetap dengan alasan tidak ingin seperti desa mereka. Dan benda yang mirip Fata Morgana yang Teru sentuh itu adalah Amephorasi. Dia adalah musi pembentuk hujan yang sifatnya itu tertahan di udara seperti air dan lama-kelamaan akan turun ke tanah jika kelembabannya itu menumpuk dan semakin membanyak. Dan pada tahap-tahap selanjutnya akan menurunkan hujan. Nah, pada kasus ini tubuh Teru tuh sudah dihanggapi oleh musi itu. Teru sangat gembira jika Ginko bisa membuang musi itu dari tubuhnya. Namun sayangnya musi itu tidak bisa dibuang melainkan menunggu dia mati sendiri. Jadi caranya adalah Teru harus bersabar dari memikul cobaan ini. Jika dilihat dari sekarang, musi itu sudah dalam kondisi melemah yang dimana awalnya Teru masih kecil, hujan itu akan turun secara nonstop kemanapun dia berpindah. Tapi sekarang dia membutuhkan waktu setidaknya 2-3 hari, baru hujan itu akan turun kembali di tempat yang ia kunjungi. Jadi kesimpulannya ini bukanlah salah Teru ataupun juga salah musi tersebut, melainkan mereka secara takdir bertemu dan mengharuskan kejadian ini terjadi atas kehendak Tuhan. Untuk menyeberang lautan, Ginko menumpang sama kapten pelabuhan. Pada pelayarannya itu ada anak seorang laki-laki bernama Ibuki yang bisa memanggil angin dengan siulannya yang bisa divisualisasikan sebagai burung berwarna putih. Ibuki sangat mengerti cara memerintah burung-burung itu dengan bahasa siulannya. Ginko pun sempat terpukau karena hanya mereka berdualah yang bisa melihat itu. Burung putih itu adalah musi bernama Torikaze yang berarti burung angin. Sebenarnya Ginko juga punya alat untuk memikat musi, tapi saat ia coba pada burung itu ternyata tidak bekerja. Sebelum berpisah dengan anak itu, di sini Ginko melarangnya untuk bersiul seperti itu di malam hari. Pertama, karena burungnya memang tidak ada, yang kedua itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Tapi namanya bocil pasti ada ngeyel-ngeyelnya, larangan adalah perintah. Akibat dari perbuatannya itu, kapal yang dinaikinya pun karam akibat muncul lubang-lubang di badan kapal, ulahnya belut manja ini. Untungnya ada Scotty cadangan dan dia pun pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Tidak lupa ia membawakan oleh-oleh permata mahal ini, namun ibunya itu menggerutu karena yang ia butuhkan adalah makanan untuk adiknya ini. Tapi yang aneh adalah sesaat dia di rumahnya itu juga mengeluarkan lubang-lubang dan membuat ibunya Ibuki sakit dengan wajah yang menghitam, efek dari musi tersebut. Yang setelah dicek Ginko sendiri yang memang lagi berada di desa itu, dia curiga bahwa ini adalah ulah anak yang ngeyel akan nasihatnya. Dan benar saja, musi ini adalah Yobiko.
Musi yang hidup di dalam batu berlubang hasil buatannya sendiri yang mana akan mengeluarkan bunyi-bunyi siulan saat angin menerjang batu itu. Nah, karena si anak ini tuh ngeyel, jadi Musi ini tuh mengikutinya. Nah, Ginko pun membawa Musi ini ke tempat asal mereka menggunakan benda ini yang ternyata fungsinya memang untuk Yobiko ini, bukan untuk memerintah burung tersebut. Ginko pun memarahi Ibuki agar tidak melakukan ini lagi. Tapi anehnya Ibuki masih saja bersiul memanggil Yobiko untuk ke rumahnya. Yang ternyata adalah dia tuh selalu disalahkan dan tidak dihargai di rumahnya. Nah, karena itulah dia itu melakukannya. Karena ibunya tuh bukanlah ibu aslinya. Sampai pagi harinya Ibuki itu bersiul lagi, namun bukan untuk menambah peleton Yobiko, melainkan memanggil Torikaze yang memang ketika siang hari Torikaze itu bisa dipanggil dan memakan makanan signaturnya, yaitu adalah Yobiko ini. Dari jumlah Torikaze yang segitu banyaknya, rumah yang bukan ibu kandungnya itu pun hancur. Yang pasti itu adalah tujuan utamanya Ibuki. Nah, semenjak itulah dia sudah tidak terlihat lagi. Musim dingin muncul untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini sedikit berbeda karena Hoichi, seorang keluarga petani, menemukan Ginko yang tengah pingsan diakibatkan kakinya yang terluka. Setelah sadar, Ginko dijamu seikhlas mungkin. Keroyalan mereka ini sebagai puji syukur atas padi mereka yang tumbuh subur selama ini. Itu tidak lepas dari kerja keras suaminya, yaitu Hoichi, yang bekerja tanpa henti semenjak beberapa tahun yang lalu. Hingga akhirnya lembah tandus ini menjadi ladang makmur seperti ini. Benar, dia bekerja tanpa henti, bahkan tanpa libur sehari pun. Ginko sempat bertanya sebenarnya apa rahasianya padi-padi ini bisa tumbuh subur di cuaca yang seperti ini. Kemudian ia bertanya di mana suaminya yang menyelamatkan nyawanya itu. Istri menjawab bahwa dia lagi di ladang seperti biasa. Setelah bertemu barulah Ginko sadar bahwa pria ini memiliki aroma bau manis, indikasi bahwa dirinya terkena musi. Ginko langsung to the point memberitahunya bahwa dia tuh sebenarnya terkena musi dan itu akan membahayakannya. Selain dirinya juga nanti kepada keluarganya. Tapi ayahnya itu tidak terima dengan perkataan Ginko karena lancang tidak tahu terima kasih. Ternyata diketahui waktu Hoichi masih bayi, ibunya itu tidak mengeluarkan ASI karena tubuhnya tidak menerima asupan yang baik. Efek ayahnya itu yang bukan pekerja PNS dan juga masih awal-awal menikah, jadi wajar banyak cobaan. Dan mereka yang sudah buntu itu pun kemudian ketemu secercah harapan yang dimana ketemu kolam susu yang memancar dan berbau manis. Nah, setelah ibunya meminum, Hoichi itu awalnya memberikan reaksi tidak ingin. Namun setelah dienyoy dari kain ini, Hoichi kecil pun meminumnya. Dan dari situlah ibunya itu langsung memiliki ASI dan lumayan berisi. Awalnya mereka menganggap air susu itu menjadi obat, tapi dari kejadian itu lama-kelamaan ibunya tuh mengeluarkan gejala aneh, yang dimana darahnya itu menjadi susu, termasuk tangisannya pun sekalipun. Namun ibunya tetap rela demi anaknya itu bahagia. Bahkan di detik-detik kematiannya, dia sempat berwasiat kepada suaminya itu bahwa jangan ceritakan ini kepada Hoichi. Ginko meminta maaf karena sudah ikut campur dan dia juga berniat ingin pergi setelah pagi hari buta. Kemudian Ginko memberikan penangkalnya ini untuk mengusir musi itu jika sudah dibutuhkan pada saatnya tiba. Namun pada malamnya di saat Hoichi sedang bekerja seperti biasanya di ladang, dia malah tiba-tiba tersungkur kelelahan. Istrinya yang biasa menjemputnya pun terkaget dan langsung membawanya ke rumah. Semenjak kejadian itu, ayahnya pun terang terus akan kejadian yang sebenar-benarnya kepada Hoichi, tentang bagaimana dia selamat dan kematian ibunya yang beberapa tahun setelah ia dilahirkan. Ginko pun menambahkan bagaimana berbahayanya musi itu. Parasit itu kerjaannya mencari inang untuk berkembang biak. Lalu ketika sudah masak umur inang itu, dia akan mengeluarkan bau yang mana bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman sekitar. Namun efek sampingnya membuat inangnya itu tidak bisa tidur dan juga makannya menjadi kuat dan banyak untuk mengembalikan staminanya.
Dan setelah inangnya itu tumbang, dia akan pergi dan mencari bayi lain hingga tumbuh dewasa, dan begitulah terus berulang-ulang. Setelah diberitahu fakta tersebut, Haichi dengan teguh tetap mengatakan dia tetap ingin membuat keluarga kecilnya ini bahagia dan tidak ingin keluarganya ini akan merasakan kelaparan lagi, walaupun dia harus memakai kekuatan yang membuat ibunya meninggal. Ayahnya itu pun sangat bangga dan menganggap dia sudah berhasil mendidik anaknya itu, dan ia yakin pada istrinya yaitu ibunya Hoichi juga pasti sangat bangga. Bahkan seorang Ginko yang sudah sangat berpengalaman saja dengan yang namanya musi, dia masih bisa kena gocek. Cerita bermula saat ia tiba di kaki gunung, dia beristirahat di sana, yang dimana besoknya saat dia bangun dia sudah sangat yakin akan memasuki musim semi. Namun keesokan harinya paginya malah salah memprediksi. Gunung ini masih bersalju. Sejak tadi dia menuruni tanjakan, tapi dia malah terulang-ulang di tempat yang sama, seakan dipermainkan oleh sesuatu. Itu dikarenakan di sebelah gunung sana terlihat sudah memasuki musim semi, berlawanan dari tempat yang ia tempati saat ini. Tidak masuk akal. Bahkan setelah ia perhatikan ada musi angin yang terperangkap di sini juga, yang terpisah dari gerombolannya yang berada dari sebelah gunung sana. Saat ia menundukkan kepalanya dan mendengarkan suara juru gunung, juga tidak ada suara sama sekali. Juru gunung sendiri itu ibaratnya kayak Pak RW spiritual yang akan membenahi dan mengatur bagaimana yang terbaik untuk penghuni-penghuni gunung ini. Pada awalnya Ginko berpikir bahwa juru gunung itu memang sengaja membuat gunung ini masih memasuki musim dingin untuk hewan-hewan yang di sana agar bisa berhibernasi, mungkin karena dia terluka atau sebagainya. Nah, Ginko tuh nggak tahu juru gunung di sini tuh dia bentuknya kayak gimana, karena beda tempat biasanya beda rupa. Setelah dia mengikuti peta, dia pun menemukan juru gunung itu yang ternyata adalah kura-kura kicik ini. Namun tiba-tiba saja Ginko tuh terjatuh ke sungai ini. Di dalam sungai itu dia ada melihat hewan yang sedang memulihkan diri di tempat tersebut. Bahkan Koki juga berada di sana. Ginko pun lega, ternyata gunung ini tuh masih belum mati. Setelah tersadar, Ginko langsung bergegas keluar dari tempat itu dan menuju musim semi. Nah, kemudian akhirnya Ginko tuh sadar bahwa sebenarnya dia sengaja digenjutsu buat masuk oleh petapa kicik ini, masuk ke dalam gunung itu, yang tujuannya adalah mereka tertarik dengan kokinya Ginko. Namun Ginko merelakannya, efek dia bersyukur bisa melihat musim semi lagi. Jadi Ginko tuh kerugian koki dan rokok musinya yang ikut basah. Nah, itulah seluruh alur cerita Musisi Season 2 versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.